Hye-jin berlari di jalan gelap. Ia ketakutan lalu menghampiri kepala Hong dan memeluknya tanpa sadar. Ternyata seseorang mengikuti Hye-jin untuk mengembalikan handphone Hye-jin yang terjatuh. Hye-jin dan kepala Hong menjadi canggung lalu Hye-jin segera masuk ke dalam rumah. Waktu istirahat tiba namun Hye-jin tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan pelukannya dengan kepala Hong. Hye-jin mencoba menenangkan diri dengan berolahraga. Keesokan harinya ketika Hye-jin sedang berolahraga, ayah Hye-jin berkunjung ke Gyeongjin. Hye-jin terkejut dan segera membawanya ke rumah Hye-jin. Ketika ayah Hye-jin hendak ke kamar mandi bertabrakan dengan kepala Hong yang sedang melakukan pekerjaan paruh waktu untuk memperbaiki pintu. Hye-jin pun terkejut. Dengan percaya diri, kepala Hong memperkenalkan diri kepada ayah Hye-jin. Namun ayah Hye-jin salah paham dan menganggap kepala Hong sebagai kekasih Hye-jin. Ayah Hye-jin tercengang. Kepala Hong terjebak di antara keluarga Hye-jin. Kemudian ia bernegosiasi kepada Hye-jin untuk menghitungnya sebagai kerja paruh waktu menjadi kekasih Hye-jin. Ayah Hye-jin melakukan interogasi kepada kepala Hong, namun kepala Hong justru bersikap santai dan menjelaskan apapun dengan tenang. Namun ayah Hye-jin tidak menyukai sikap kepala Hong yang terus terang dan berbicara informal kepadanya. Hye-jin, kepala Hong, dan ayah Hye-jin serta ibunya melakukan tur di Gyeongjin, jalan-jalan santai untuk melihat keadaan daerah Gyeongjin. Mereka bertemu dengan warga Gyeongjin dan saling menyapa, entah bagaimana terasa canggung. Dalam perjalanan produser menyapa Hye-jin. Produser bersikap sopan kepada ayah Hye-jin, kemudian meminta orang tua Hye-jin untuk melihat lokasi syuting, memberikan hidangan dan bersikap baik. Namun kepala Hong justru menunjukkan sikap menyebalkan apa adanya. Ayah Hye-jin merasa kesal. Selanjutnya orang tua Hye-jin mengunjungi klinik. Ayah Hye-jin puas dengan keadaan klinik Hye-jin. Entah bagaimana ayah Hye-jin membicarakan tentang tanaman, namun kepala Hong memiliki banyak pengetahuan tentang merawat tanaman. Disinilah ayah Hye-jin menjadi agak dekat dengan kepala Hong. Dia menanyakan dan saling berbagi pengetahuan tentang tanaman. Selanjutnya keluarga Hye-jin berkunjung ke restoran pemilik sewa, namun terdapat permainan. Kemudian ayah Hye-jin dan kepala Hong memainkannya. Sementara Hye-jin dan ibu menunggu di sebuah meja sembari menantikan pesanan mereka datang. Seusai memainkan permainan itu, ayah Hye-jin dan kepala Hong bergabung ke meja Hye-jin dan makan bersama. Namun ayah Hye-jin tampak murung. Ia kesal kalah dalam permainan dengan kepala Hong. Namun kepala Hong justru menyuapi ayah Hye-jin tanpa merasa canggung. Hye-jin tersenyum riang. Kepala Hong tiba-tiba ke kamar mandi, namun ketika hendak kembali ke meja makan, kepala Hong mendengar pembicaraan ayah Hye-jin. Ia mengungkapkan bahwa menentang hubungan Hye-jin dengan kepala Hong. Kepala Hong tercengang, ayah Hye-jin meninggalkan meja. Namun dengan keren, kepala Hong menghampiri ayah Hye-jin dan mengungkapkan kebenaran hubungannya dengan Hye-jin, bahwa hubungannya itu hanyalah pura-pura. Mereka membicarakan banyak hal, entah bagaimana ayah Hye-jin melunak. Sementara Hye-jin berbincang dengan ibunya. Ibu mengatakan meski sikap ayah sangat keras dan kaku, namun ia sangat mencintai Hye-jin dan selalu mengkhawatirkannya. Hye-jin tersenyum. Mereka meninggalkan restoran. Ayah Hye-jin dan ibunya berpamitan pulang. Kepala Hong kembali ke rumah perahu miliknya, namun Hye-jin terus mengikuti dan menanyakan banyak hal. Kepala Hong menjawab seadanya. Akhirnya Hye-jin memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Hye-jin dikejutkan dengan keadaan sahabatnya. Sahabat Hye-jin berantakan dan mengatakan bahwa ia sedang patah hati. Hye-jin mencoba menenangkan sahabatnya dengan pelukan hangat. Hye-jin sedang menangani pasien di klinik gigi Hye-jin. Asisten Hye-jin menerima telepon, kemudian menerima kabar bahwa ibunya harus mendapatkan operasi. Asisten Hye-jin segera pulang ke Seoul. Ketika Hye-jin pulang, ia menerima telepon dari produser. Namun Hye-jin melihat lampu jalan yang telah diperbaiki kepala Hong. Hye-jin tersenyum. Cerita berlanjut pada episode yang akan datang.